kiai itu adalah kagungan kaluwihan tinimbang sakpodo sadane. Ya, luar biasa. Menarik sekali. Dia harus punya kelebihan dari yang lain. Ya. Sehingga kalau di Keraton Solo itu ada namanya Kiai Slamet, Kebo Bule. Tidak semua Kebo Bule itu diberi nama Kiai Slamet. Iya. Yang disebut Kiai Slamet adalah Kebo Bule yang punya kelebihan daripada kebo-kebo yang lain. Luar biasa. Sampai begitu ya Pak, luar biasa. Waktu mau wisuda pendeta Kristen dari Kiai itu sempat viral tuh 3 hari berturut-turut itu media memberitakan tuh. Dan saya pun akan siap mau wisuda, entah itu orang pendeta, pastor, biksu, pendeta Hindu. Saya wisuda kami organisasi kami. Lucu Pak, luar biasa Pak. Oke Pak, sebentar Pak, sebelum ini bias Pak. Pak, ini kita lanjut ke penanya berikut. Ini dari tadi ini Pak Pendeta Nathan, Pak Kram Otak, sama Pak Dragon sudah menanti. Termasuk ini ada ada Pak Kleineman dan Yusuf Wal, 5 penanya. Namun begini Pak, ini kalau teman-teman ingin membantu perkembangan budaya Jawa dengan mendonasi ke Yayasan Paguyubannya Panjenengan, bagaimana caranya Pak? Oh ya, oke. Ini sambil teman-teman dari mulai Pak Pendeta Nathan dulu ya. Silakan Pak Pendeta Nathan. Sugeng Rahayu Bapak Sutrimo lan sederek-sederek sedaya. Ngeri Pak Pendeta iki. Saking Semarang, asminipun kula Nathanael Suhartono. Saya mantan guru hampir 25 tahun mengajar di Petra Surabaya, di Pelita Harapan, di IPK, di Gamaliel Makassar, dan di Gembala juga. Nah, di situ Bapak, bahasa Jawa hanya diajarkan di lokal, itu di Jawa Tengah. Jawa Timur itu pun sudah kurang, khusus Jawa Tengah. Dan itu hanya SD sampai SMP. Sampai saya ketika ngajar di Lipo Karawaci, tidak ada bahasa Jawa, adanya bahasa Sunda. Itu pun bahasa, bukan tulisan. Nah, untuk itulah perjuangan Bapak untuk menegakkan budaya Jawa melalui pendidikan, itu perjuangannya luar biasa. Kembali kepada upaya bagaimana PGRI guru SD, guru SMP, dibekali enggak? Nah, itu upaya Bapak harus ke sana supaya budaya lokal itu khususnya Jawa bisa dilestarikan. Kalau menghadapi pendidikan di luar Jawa, maka sulit sekali karena mereka punya bahasa sendiri, budaya sendiri. Untuk memperjuangkan melestarikan budaya Jawa sangat sulit. Namun jangan kecil hati, karena ada berita yang baru hampir setahun yang lalu, UDINUS Universitas di Semarang itu membawa perangkat gamelan dengan sindennya, dengan pemainnya sampai Perancis Pak. Oh, luar biasa kan? Sampai Perancis mereka mengadakan suatu pagelaran Jawa dengan budaya Jawa, dengan pakaian Jawa. Sangat menarik, banyak orang tergagum-gagum. Nah, Gereja Jawi berjuang bersama Bapak. Walaupun tidak semua, karena background-nya tidak sama. Nah, tadi disebutkan ada kiai yang kurang disebut yang berjuang untuk budaya adalah Kiai Tunggul Wulung. Itu Gereja Muria. Gereja Kristen Muria atau GKJ EU, itu Gereja Muria atau dekat daerah Muria, itu tokohnya Kiai Tunggul Wulung. Nah, untuk itulah semoga paguyuban Bapak lestari di mana saja. Ya, sementara itu kiranya bisa memberikan sumbangsih, yaitu hobi dan visi. Iya, Sugeng Dalu, Sugeng Rahayu. Oh gitu ya, nanti atas nama yayasan saya tulis di kolom deskripsi di YouTube ini. Kalau boleh tolong di WhatsApp juga ya Pak yang atas nama yayasan.
gitu ya, atau untuk sementara ini atas nama Sutrimo begitu ya Pak? Ya, ini saya tampilkan supaya teman-teman yang ingin memberkati upaya pelestarian budaya Jawa, teman-teman bisa transfer ke rekening ini. Luar biasa ya. Anda melestarikan budaya Jawa itu, Anda akan termasuk Anda orang-orang yang sedang membangun bangsa Anda. Ya, supaya bangsa ini jangan diarabkan. Ya, atau bahkan saya sendiri kacang kono lele sebelah kono. Saya ini bisa bahasa Ibrani ya, tapi saya nggak suka sok-sokan Ibrani. Saya setiap bulan saya pergi ke sinagog, tapi saya nggak. Itu BRI Pak Paul, bukan Mandiri. Oh BRI ya. Oke, sorry. Sebentar, saya edit dulu. Jadi sekalipun saya ini belajar mesianik, saya juga lagi berguru sama seorang rabai di Jerman. Saya pun sedang belajar mesianik juga ya. Tapi kok saya nggak suka ya sok-sokan Ibrani. Saya bisa bahasa Ibrani, tapi saya nggak suka sok-sokan kayak orang-orang ini ya, yang makanya kemarin itu siapa itu yang datang masuk langsung pakai sok-sokan pakai bahasa Ibrani, udah ngomongnya salah, kayak nelen kencing onta, kayak nelen sperma onta. Indra Mose itu Pak namanya. Indra Mose ya itu ya. Wah, iya. Udah gitu. Wah. Simple aja, tergum itu masih dipakai enggak dipakai. Wah, masih sombong-sombongan. Nah, kadang-kadang itu tadi nanti dia nah itulah makanya ya orang-orang ini banyak orang beragama mabuk ya. Sok-sokan Ibrani, sok-sokan Arab, sok-sokan apa, padahal ilmunya nggak ada. Dia hanya tahu cuman kulitnya, tapi rasanya udah. Nah, kemudian yang dengar yaitu sales obat, sales jamu di pasar, Anda dengerin. Nah, kan konyol. Nah, langsung kagum-kagum. Anda lihat ya. Kemarin itu saya ada dikirim ya. Kemarin saya sampai saya bilang sidur. Saya mau tunjukkan sidur ya. Bahkan orang Yahudi yang di Belanda sendiri, mana kemarin isi saya taruh di mana ya kemarin, sidur itu sendiri berbahasa Ibrani dan berbahasa Belanda. Jadi kalau yang mimpin ini orang Yahudi yang dari Israel, dia akan berbahasa Ibrani. Begitu dia yang mimpin orang Belanda, orang Yahudi Belanda, dia akan mimpinya dalam bahasa Belanda, doanya pun dalam bahasa Belanda. Ya, nggak sok-sokan kayak kemarin si Indra Mose, makanya ilmu masih nggak ada. Tapi itu tadi ya, banyak orang-orang beragama karena dia mabuk beragama, akhirnya dia itu bukan mendapatkan esensi beragama bertuhan, tapi dia itu malah sok-sokan, yaitu tadi sok-sokan kelihatannya hebat kalau. Nah, konyol sekali ya orang-orang yang beragama ini. Makanya coba Anda luruskan kembali, bereskan kembali iman Anda ini beragama atau bertuhan. Kayak tadi budaya Jawa itu bertuhan. Dari awal itu bertuhan. Ho sama ngo, awa, alfa dan omega itu bertuhan. Ya ngerti. Dan kalau Anda bertuhan, Anda bisa masuk ke semua kultur. Anda bisa masuk ke semua etnik tanpa harus ada perubahan kultur. Ya. Oke, teman-teman yang tergerak hatinya, Anda yang ingin melestarikan budaya Jawa, stop Arabisasi Indonesia. Ya. Anda bisa dukung ke Pak Sutrimo dan paguyubannya, ditulisi untuk budaya Jawa atau untuk budaya Jawa gitu ya. Budaya Jawa saja juga boleh. Jadi Anda tahu ini Pak Sutrimo buat beli tahu atau mau buat apa nih? Anda tiba-tiba uang ditransfer, kalau nggak ada tulisannya ya Pak Sutrimo boleh pakai sendiri, tapi kalau sudah budaya Jawa, maka Pak Trimo akan abdikan itu untuk dedikasikan uang Anda untuk melestarikan budaya Nusantara, supaya Indonesia jangan hancur karena diarabkan. Ya, oke, ini rekeningnya Bank BRI 0344 01 014256 502 atas nama Sutrimo. Ya, nanti saya taruh di kolom deskripsi juga. Oke, silakan lanjut untuk penanya berikutnya karena kita dalam setengah jam kita harus selesaikan. Tadi Pak Kram Otak, silakan Kram Otak. Rahayu sedoro para sederek. Rahayu.
Ini singkat saja, langsung supaya nggak makan waktu. Jadi saya mau memberi pertanyaan, bagaimana usaha yang bisa lebih berdampak. Karena ini sebetulnya berlomba, karena nggak diem. Dan yang saya ketahui dari saya kecil, di masyarakat Jawa sendiri pun, orang tua itu tidak menanamkan nilai-nilai kejawaan. Jadi orang muda zaman sekarang, orang Jawa zaman sekarang itu nggak tahu Jawa itu apa, kejawaannya itu sudah nggak ada sama sekali. Malah lebih cenderung beringas-beringas begitu ya. Ya. Jadi itu nilainya sudah nggak ada. Nah, ini mesti harus ada usaha dari berbagai sisi, dari pemerintah, dari kita, dari masyarakatnya sendiri. Mungkin nggak ada waktu, mungkin orang tuanya juga pada nggak tahu sudah mau nilai-nilai apa yang mau ditanamkan ke anak-anak. Iya. Ya. Baru lahir ceprot saja sudah dimasukin ke TPA, jadi mana tahu dia budaya Jawa, hilang itu sudah. Jadi ini berbagai aspek yang harus dipikirkan oleh Pak Sutrimo ini. Kira-kira itu saja. Terus channelnya mungkin bisa dipromosikan lagi Pak Paul, ya, supaya ya, ini teman-teman menjawa lagi. Mohon bisa subscribe ya ke channel. Ya, saudara-saudara mohon subscribe ya. Karena ini bantu ya, dengan Anda subscribe, makin subscribe Anda bisa mempopulerkan. Ya. Ini Raket Prasojo TV ya. Saya sudah subscribe. Ayo teman-teman di subscribe ya, supaya budaya Jawa ini kita lawan Arabisasi ini dengan budaya-budaya Nusantara. Salah satunya budaya Jawa. Kalau tanah Jawa ini kembali menjadi Jawa, oh saya yakin Indonesia akan jaya loh. Ya karena orang Jawa itu terkenal cinta damai. Oke, lanjut lagi. Tadi Pak Dragon dulu sebetulnya ya. Pak Dragon mana nih Pak Dragon menghilang ini? Oke, Pak, saya sih cuma mau singkat aja. Ya. Ini kadang saya nonton video kan, terus lihat komen-komen. Terus ada komentar yang menyatakan bahwa Malaysia itu mencuri budaya kita. Sedangkan saya pikir kan mereka melestarikan. Kadang-kadang itu saya mikir orang Indonesia itu bajingan semua. Yang dilestarikan dibilang mencuri. Iya. Yang nggak dilestarikan malah punah kan. Udah itu aja sih. Luar biasa. Ini memang paradigma tadi Pak. Paradigma ini Pak. Ya lanjut. Opung JJ. Panggilan Opung JJ untuk segera. Oke lanjut dulu. Klaineman silakan. Halo. Oke, halo. Opung JJ silakan. Selamat malam, Shalom. Shalom. Rahayu. Iya. Kita sekarang ganti. Ya, Rahayu Sugeng Dalu. Iya, Rahayu Sagung Dumadi. Ya. Ya, selamat malam Mas Sutrimo dan teman-teman konco-konco. Saya ini beruntung masih sempat mengenal budaya Batak. Ya, jadi makanya bahasa Batak saya nggak kentara gitu ya. Masih belepotan. Jadi persepsi saya tentang budaya ini kan beragam, ada falsafah, bahasa, aksara, benda kesenian, alat musik, lagu, tembang, grafis corak, tenunan batik, benda artefak, ritual adat, tortor, pagelaran, wayang, ronggeng, jaipongan kan dan lain-lain lah. Ini sebenarnya kan kekayaan yang tangible dan intangible, yang intelektualitasnya kan berkarakter, yang memang sudah diwariskan oleh orang tua kita dulu. Tapi kalau saya lihat pengaruh opsi global yang uncultured sekarang, justru ini meruntuhkan kesinambungan dan kelestarian budaya itu sendiri ya. Karena yang mewariskan dan menitiskan budaya verbal itu kepada generasi muda hampir terlupakan atau nggak ada gitu ya. Jadi banyak warisan Nusantara yang bahkan sekarang diakui oleh UNESCO sebagai alat budaya negara lain. Walaupun mungkin Indonesia sendiri belum sempat menyatakan itu sebagai budayanya, makanya
semacam membuat mematenkan apakah itu memang budaya kita atau gimana. Ini memang sudah seharusnya lah, karena kuatnya akulturasi budaya luar itu yang diserap dalam kehidupan sehari-hari akan menghilangkan esensi budaya maupun kesukuan Nusantara. Jadi mungkin sudah saatnya lah semua budaya dan suku Nusantara itu kalau mau menjadikan budaya sebagai alat pemersatu yang berkarakter nasional, ya mulailah sekarang untuk ya melakukan perlindungan intelektualitas budaya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin buat Mas Trimo supaya bisa nanti buat yang lainnya di suku-suku lain atau budaya-budaya lain yang di Nusantara ini, seperti apa kira-kira upaya yang dilakukan oleh pegiat atau paguyuban budaya di Jawa atau di Kejawen gitu ya untuk melakukan perlindungan intelektualitas budaya tersebut, supaya yang di Batak pun, yang di Kalimantan, yang di daerah lain juga bisa terpola seperti itu secara nasional gitu. Itu mungkin dulu pertanyaan buat saya. Arti jawabannya itu udah saya yang jawab, gak usah Pak Trimo. Masalahnya mereka mau pergi saja, mau beli solar aja bingung. Nah, bagaimana mau melestarikannya? Pemerintah aja dimintain duit 500.000 gegeran dulu. Begitu dimintain buat artis dangdut, keluar 70 juta, 100 juta keluar. Nah, makanya teman-teman jangan berantem pemerintah, ayo support. Ya, teman-teman, sisihkan. Anda urunan 10.000 coba ya. Ada 1.000 orang 10.000 kasih. 1.000 orang loh. Jadi mereka berangkat itu. Luar biasa. Iya, tapi nanti Pak Trimo nanti akan meneruskan. Tadi saya hanya untuk memprovokasi Anda untuk transfer ke rekening Bank BRI Pak Sutrimo ini ya, untuk mendukung budaya Jawa. sorry Opung JJ. Oke, saya paham maksudnya. Saya paham maksudnya. Saya begini, Pak Paul. Jadi saya belum bicara di skop nasional. Tapi mungkin yang suku-suku lain gitu ya, kalau memang pola yang dilakukan oleh Mas Trimo bisa dicontoh untuk suku-suku lain gitu ya, untuk paguyuban yang lain di Batak atau di Kalimantan, untuk melestarikan ini seperti apa ya caranya gitu ya, supaya mereka terutama yang di Batak loh, Batak juga apalagi sudah merantau, ya udah nggak ngerti lagi itu falsafah Dalian Natulu, itu udah nggak tahu lagi gitu. Makanya maksud saya polanya itu mungkin gitu. Iya, itu luar biasa. Oke, teman-teman, transfer ya. Anda bayangin tadi mau beli solar aja sampai keder mau makan bingung. Kalau nggak ketemu Pak Pendeta tadi yang nggak dikasih makan itu, ya itu perjuangan ya. Anda kira saya kadang-kadang sedih ya itu ya. Orang mau masuk sekolah kedokteran UGM, asal tes bahasa Arabnya lancar, bisa baca 1 surat, bisa masuk. Ya dulu saya masih ingat sekali loh, mau masuk ada jalur perguruan tinggi masuk. Anda asal menang lomba mau copat tingkat nasional, ya Anda bisa masuk perguruan tinggi gratis. Ya. Tanpa tes itu. Tapi sekarang udah nggak ada kelihatannya ya. Sekarang udah nggak ada. Nah ini yang begini-begini ini, ayo kita mulai sadar. Kalau nggak hancur Indonesia ini. Serius. Oke, klien teman silakan. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, silakan. Sugeng Dalu, Rahayu Shalom. Rahayu Sakung Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi. Haleluya. Manunggaling kawula Gusti. Nah, itu luar biasa. Itu jadi, ajaran Jawa ada loh, Manunggaling kawula Gusti loh. Ya. Nanti Pak Trimo biar nyerasin itu. Ya, itu menarik sekali bahwa budaya Jawa yang luhur itu sangat dekat dengan Gusti Allahnya itu langsung gitu. Jadi nggak pakai ini ya. Nggak pakai perantara begitu. Jadi mengenai menurut saya ada suatu kebangkitan budaya Jawa. Ini kita bisa lihat dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini buku-buku mengenai Javanologi, mengenai masalah kejawen itu laku itu di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah dan di mana masyarakat mulai mencari gitu ya. Kemudian yang terakhir saya lihat di FB itu grup-grup yang berkaitan dengan budaya Jawa itu mulai muncul, ya, Entah itu Pitutur Jowo, ya, kemudian Jawa kuno dan sebagainya. Buat saya ini menunjukkan
bahwa ada kesadaran kembali bahwa yang menunjukkan bahwa budaya Jawa itu adalah budaya yang luhur, termasuk yang diambil oleh Pancasila, penggalian Pancasila. Jadi satu apresiasi buat Pak Paul bisa mengundang Eyang Sutrimo ini ke sini, ya. Jadi bisa memberikan suatu semangat bahwa budaya Indonesia, ya 70% penduduk Indonesia sebenarnya penduduk Jawa ya, walaupun sudah tersebar kemana-mana. Ya, kalau itu bisa dikembalikan ya ke dalam budaya luhur yang awal tanpa terkontaminasi, maka ini bisa merupakan kebangkitan Indonesia buat saya pikir. Ya itu Pak Paul, masukan dari saya simpel saja, bahwa menurut pengamatan saya buku-buku sudah banyak yang mencari, kemudian grup-grup mengenai Jawa kuno, kejawen itu di FB, di Facebook sudah mulai banyak ya. Dan saya terus terang tertarik untuk itu. Ya, sementara begitu Pak Paul, terima kasih. Ya. Oke, ini satu lagi, terus Pak Yusuf Wang, Taiwan, silakan. Salam semua bapak-bapak yang ada. Suaranya kurang dekat, kurang keras mikrofonnya Pak Yusuf. Oh iya, kurang keras. Ya, bagus sekarang. Iya. Selamat malam semua bapak-bapak yang ada di Zoom dan YouTube pada malam hari ini. Saya cuma mau menambah informasi dari Pak Sutrimo soal Tan Kun Sui tadi, bahwa Tan Kun Sui memang betul dia melestarikan budaya Jawa, dan beliaunya sudah meninggal sekarang, tapi diteruskan oleh anaknya namanya Sutahyo Gani. Sebelum corona itu setiap Jumat malam itu diadakan mocopatan. Ada beberapa ya kumpul-kumpul sekitar 15-20 orang yang mocopatan setiap Jumat malam sebelum corona. Tetapi sejak corona ini saya tidak tahu apakah kegiatan itu masih berlanjut atau tidak. Tapi memang dia memang ingin melestarikan budaya Jawa, khususnya mocopatan. Ada serat Gatoloco dan lain sebagainya. Nah, cuman orangnya ini aneh. Dia itu Katolik, tapi orangnya aneh gitu. Jadi gimana ya? Kalau Pak Paul mau menghubungi dia, ya mau menghubungi dia. Saya punya nomor teleponnya, tapi khusus Pak Paul aja. Nanti biar Pak Paul hubungi, bisa ngambil hatinya dia tidak gitu. Luar biasa. Soalnya orangnya aneh. Boleh orangnya tuh yang aneh-aneh itu tuh bagus itu. Nah makanya kalau bisa ngambil hatinya, bisa menghubungi, bisa mau, ya artinya mau urun rebuk di chat ini, di chat Zoom dan YouTube ini ya lebih bagus lagi. Dia seorang dokter gigi Kediri. Sampun sepuh ya Pak? Masih seumuran ya sekitar umur 60, ya hampir 70. Oh masih aktif ya? Masih aktif ya? Ya masih aktif. Masih aktif. Masih praktek lah. Masih praktek iya namanya. Oke. Wah ini agak sulit kalau masih praktek itu. Karena ada tanggung jawab publik kan. Kalau sudah pensiun biasanya setiap Jumat malam itu dia mocopatan. Nah sekarang apa masih berlanjut atau enggak? Saya enggak jelas. Begitu. Iya. Terima kasih informasinya. Kalau mau menghubungi, nanti saya kirim nomor teleponnya. Ya. Pak Paul bisa hubungi sendiri. Boleh. Tergantung kelihayan Pak Paul bagaimana supaya bisa merayu dia. Orangnya sebetulnya aneh. Ya.
Ya, Betul, ya. orangnya aneh. Ya, terima kasih Iya. informasinya. Boleh, Pak. Oke. Nanti kapan-kapan Oke. buat kita terus ya. Kita kan cerita sejarah, budaya, ya terus kita bongkar terus ini karena memang kita sangat kurang sekali pengetahuan, udah banyak yang dibolak-balik. Oke, ini sebagai penutup ya. 10 menit Pak Sutrimo, silakan kata penutup sekalian, kesan pesan dan harapan. Dan mudah-mudahan channel Panas ini akan didengar dan akan terjadi mujizat-mujizat lagi seperti yang Pak Sutrimo bilang tadi. Silakan, monggo Pak Sutrimo. Sebenarnya banyak sekali yang saya jelaskan karena dikasih 10 menit. Iya. Satu yang saya jawab tentang apa saja yang sudah kita jalani barangkali bisa ditiru oleh lain. Ya. Nah, kami mendirikan organisasi ini mulai tahun 1995. Mulai 95 kita dirikan. Setelah itu kita juga siaran di radio dan televisi itu mulai 97. Entah itu radio dan televisi lokal Malang maupun se-Jawa Timur seperti JTV itu kita siaran. Setelah itu kita juga melakukan sarasen-sarasen di tiap kecamatan-kecamatan Semalang Raya. Bahkan ketika siaran di media ini sedikit aneh awalnya. Karena pihak media awalnya tuh minta kita tuh bayar. Aduh. Jadi kita dianggap iklan. Kita disuruh bayar. Nah, untung saja waktu itu Tuhan memberi saya rezeki agak lebih, Bapak, untuk dalam waktu itu. Tetapi dalam perkembangannya saya bilang gini, ini budaya Jawa kan milik bersama, kenapa kami harus bayar? Ya sudah, kami nggak bayar, tapi juga nggak perlu dibayar. Walaupun saya harus keluar duit untuk biaya siaran tadi di berbagai radio dan TV. Waktu itu jadwal saya mulai Senin sampai Minggu itu non-stop jadwal saya. Itu kita biayai sendiri. Tahun 95 kita membuat organisasi masih bentuk OTB. Nah, setelah itu kita legalitas kita itu mulai tahun 99. Kegiatan terus berjalan, tiap kecamatan kita punya semacam korwil atau anak cabang, kita adakan sarasean, kita galakkan terus tiap kecamatan, kita lakukan sarasean itu. Nah, setelah itu kita juga pembinaan kita banyak, mulai dari ada mocopat kita punya, terus itu seni-seni budaya Jawa mulai dari wayang orang, terus reog, jaranan, bantengan, itu kita hidupkan, kita bina. Karena selama ini memang pemerintah tidak ambil bagian di situ untuk memberikan pembinaan. Sebenarnya kekuatan kami nggak seberapa. Tetapi kalau kita punya prinsip sanajan sak kelungsu pengen udu. Walaupun hanya kecil, kita ingin ikut melestarikan. Nah, setelah itu kita mulai kenal dengan tokoh-tokoh lain. Salah satunya sebagai contoh dengan Pak Mardianto, mantan Mendagri, mantan Gubernur Jawa Tengah. Kita adakan berbagai event-event. Mulai Kongres Bahasa Jawa, Kongres Kebudayaan Jawa, terus kemarin ada Kongres Aksara Jawa. Kami tidak fanatik tentang organisasi, sehingga ketika kami gabung dengan Pak Mardianto dengan yang lain, itu nama organisasi kami tidak kami munculkan supaya tidak muncul semacam misalnya kita mancing ajur-ajar, yang penting kita berjuang. Nah, ini yang perlu terus kita lakukan, barangkali bisa ditiru oleh suku lain. Kita juga pernah kumpul dengan Kongres Senusantara, yaitu Kongres Bahasa Daerah Nusantara. Bagaimana kita memunculkan bahasa daerah seluruh Nusantara itu supaya muncul. Kita di kongres-kongres tadi juga semakin tahu sebenarnya budaya Jawa, khususnya bahasa Jawa itu sangat survive walaupun tidak dibiayai negara. Catatan UNESCO, bahasa Jawa menduduki peringkat 11 dunia. Sementara bahasa Indonesia yang dibiayai negara itu duduk di peringkat 66 dunia. Luar biasa Pak Paul, bahasa Jawa nggak dibiayai 11 dunia.
bahasa Indonesia yang dibiayai saja nomor 66 dunia. Ya, luar biasa. Bahasanya budaya Jawa itu memiliki nilai plus sebenarnya. Ini ada informasi Pak, sebentar saya potong ngomong saya nih. Di Jerman, orang-orang kalau mau belajar bahasa Jawa, masternya malah di Jerman. Kemarin ada orang Kadrun ya, ini yang suka debat-debat di Facebook. Dia dengan bangganya, saya di Jerman, saya sekolah master bahasa Jawa. Saya bilang, kamu kok belajar bahasa Jawa di Jerman, bukan di Semarang, apa di Solo, atau di Jogja. Nah ini ada yang aneh buat saya ini. Kenapa belajar bahasa Jawa masternya malah di Jerman ini Pak? Oke, silakan lanjut Pak. Oke, ya. Jadi kita ada pergerakan secara lokal dengan melakukan sarasian dan juga kita terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang lebih besar, makro, dengan adanya kongres-kongres itu kita jalani. Nah setelah itu kegiatan tadi kalau yang terakhir yang kita lakukan yaitu mulai 2010 itu kita keliling Nusantara. Kita melakukan ritual kebangkitan Nusantara itu fungsinya adalah membangkitkan energi alam supaya ketika energi alam ini mulai bangkit itu memberikan penyadaran-penyadaran, pencerahan-pencerahan kepada seluruh anak bangsa ini supaya dia bangkit, supaya dia sadar. Dan saya bersyukur setelah mulai tahun 2010 itu kebangkitan luar biasa. Banyak pencerahan-pencerahan. Kita mulai bangkit Pak Paul. Walaupun istilahnya itu ada yang memakai nama samaran karena masih ketakutan. Itu tapi terus berjalan. Nah, kita melakukan ritual kebangkitan Nusantara itu keliling Nusantara. Nah, kalau kita biaya tadi bicara tentang biaya Pak Paul. Saya terima kasih sekali pada seluruh saudaraku, seluruh pemirsa yang berkenan membantu kita. Karena selama ini kita biaya itu swadaya yang kita kerjakan mulai berdiri tahun 95. Sehingga kita sempat mengalami dua usaha saya bangkrut. Saya dulu punya usaha distributor alat tulis sama biro perjalanan wisata. Nah, tetapi saya bersyukur dukungan dari teman-teman saudara-saudara saya yang bergabung di organisasi kami maupun yang belum itu cukup besar. Sehingga kegiatan ini terus berjalan. Yang dulunya awalnya ditopang oleh usaha saya, setelah usaha saya bangkrut, saya banyak dibantu oleh teman-teman juga. Saya tidak menafikan, tetapi intinya 85% ini kita swadaya. Karena pemerintah memang sangat kecil sekali bantuannya kepada kita, atau bisa dibilang tidak ada sekali. Saya gambarkan tadi, kita biaya habis 100 juta, pemerintah paling bantu cuma 2,5 juta atau 5 juta, sangat minim sekali. Sehingga kalau suku lain ingin berjuang, yang terpenting adalah idealisme kuat, nilai-nilai sosialnya kuat. Kalau tanpa itu rasanya sulit juga untuk bergerak, karena ketika bicara budaya untuk saat ini loh, ini perhatian pemerintah, perhatian publik sangat minim. Di Indonesia itu sangat berbeda sekali ketika kita mau mengadakan kegiatan berbau agama atau mendirikan rumah ibadah. Mendirikan rumah ibadah ibaratnya hanya besarnya 10 meter aja bantuan luar biasa. Tapi kalau bicara budaya sangat minim. Kami membuat sanggar itu malah banyak biaya pribadi. Nah, kita bukan non-sewu mau membanggakan, enggak. Tetapi awalilah dengan ikhlasan. Supaya kita tidak patah semangat di tengah jalan. Kalau kita tidak diawali dengan ikhlasan, akan patah semangat di tengah jalan. Karena semua orang punya perut. Tetapi paling tidak saya sarankan, walaupun kita berjuang, jangan tinggalkan kewajiban kita pada keluarga. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita berjuang, tapi keluarga kita morat-marit. Karena dalam budaya Jawa itu, kita kalau berbuat itu harus ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso. Nah, kita kalau mau berbuat sementara kita keluarga kita morat-marit, kan kita nggak bisa memberikan contoh yang baik. Malah akan muncul stigma negatif. Oh, jangan merasakan budaya Jawa, nanti hidup kamu belangsak.
kita malah menjelekkan budaya Jawa itu sendiri kalau kita sampai terjadi seperti itu. Dan saya sangat setuju sekali ya, tadi Pak Dragon mengatakan ketika negara lain melestarikan budaya Jawa kok kita dianggap mencuri, itu salah. Seharusnya kita malah terima kasih, sehingga ketika beberapa kali Malaysia itu mengklaim budaya Jawa, kami tidak pernah protes, malah saya anggap ini, malah saya membuat postingan di Facebook saya, memang bangsa ini perlu pukulan telak dan siraman air comberan. Keras. Gitu loh. Nah, bagi yang tidak sadar itu tadi malah dia protes. Kalau menurut saya itu bagus itu. Memang bangsa ini perlu untuk menyadarkan orang yang mata terbuka itu lebih sulit ketimbang menyadarkan orang yang tertidur. Nah, ketika saya memberikan pembinaan pada anak-anak kecil, ada anak-anak kecil belajar karawitan. Saya tanya, adik-adik belajar karawitan itu tujuannya apa? Lama dia jawab. Setelah itu dia jawab, ingin melestarikan budaya Jawa. Saya jawab, kalau tujuan Anda belajar karawitan itu supaya budaya Jawa lestari, salah besar. Tanpa Anda belajar karawitan, tanpa Anda belajar budaya Jawa tidak akan punah. Di Jerman, di Perancis, di Amerika, budaya Jawa dilestarikan. Sehingga ketika kita belajar budaya Jawa, budaya Jawa supaya lestari. Tetapi carilah esensi budaya Jawa, jati diri Jawa. Sehingga tadi dikatakan ada beberapa konsep budaya Jawa ketika ditinggalkan, Indonesia ini hancur. Salah satu contoh tadi yang dikatakan Pak Kleinema tentang Manunggaling Kawula Gusti. Bicara Manunggaling Kawula Gusti ini bisa ditarik kemana-mana. Bisa ditarik tentang spiritual, bisa ditarik tentang demokrasi, pemilu. Dulu dalam mencari pemimpin, leluhur kita mengajarkan Manunggaling Kawula Gusti. Jadi kawula mencari Gusti, mencari pemimpin. Tetapi saat ini demokrasi kita terbalik, menjadi Manunggaling Gusti Kawula. Jadi orang yang kepingin jadi Gusti, Manunggaling Gusti Kawula, luar biasa. Ini kehancuran kita. Jadi dengan hancurnya budaya ini, hancurnya luar biasa. Semuanya dalam lini kehidupan bangsa ini hancur. Kalau setelah itu, tadi organisasi terus kita lakukan Pak Paul, terus kita adakan perbaikan sehingga sekarang linitas sudah jelas. Dan mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, organisasi kita semakin berkembang. Kita bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar. Termasuk kemarin kita diminta oleh Bupati Malang yang periode kemarin untuk menjadi semacam pembelajar guru bahasa Jawa untuk guru-guru se-Kabupaten Malang. Dan saya berharap kalau ada pemerintah daerah yang misalnya itu punya perhatian terhadap budaya, saya mengusulkan supaya siapapun penggiat budaya lokal, budaya Nusantara, Datu Jawa, Dayak, Batak dan sebagainya, itu diberi semacam beasiswa dan dijamin menjadi PNS. Bagus karena saat ini banyak teman-teman saya yang kuliah di sarjana sastra Jawa itu jadi guru honorer sampai 18 tahun, 20 tahun nggak diangkat. Sementara guru bahasa Inggris, guru agama Islam itu hanya hitungan bulan, hitungan tahun diangkat. Ini kan sangat jomplang sekali. Kasihan tuh teman-teman sarjana sastra Jawa itu. Sampai puluhan tahun nggak diangkat dia honorer. Untuk makan aja nggak cukup. Ini saya sangat berharap pemegang kebijakan ini mau peduli. Kalau untuk metalurgi, terima kasih Pak Suhartono. Dalam catatan tentang metalurgi, keris, ada keris kabudan. Keris kabudan itu dibuat sebelum Masehi. Sehingga
teknologi kita mitologi jauh lebih dahsyat karena kita mampu mencampur 7 macam logam. Wih. Sementara zaman itu sudah mampu ya, Pak? Mampu, termasuk metalurgi dengan batu meteor. Dan sampai sekarang peninggalan keris-keris itu masih ada. Luar biasa. Keris-keris Kabudan. Jadi yang dimaksud Kabudan itu bukan dalam artian Buddha Siddhartha Gautama, bukan. Yang dimaksud Kabudan itu sesuatu yang sangat lama. Peradaban kita udah luar biasa sebenarnya. Bahkan saya, mohon maaf, saya ada sebuah kecurigaan ya, keterkaitan antara Yahudi dengan Jawa. Ketika kita membaca penelitiannya Profesor Aryo Santos, sehingga orang Yahudi menyebut Tuhannya adalah Yahweh. Coba kita renungkan dan kita ucapkan pelan-pelan, Yahweh, Jawa. Ada kemiripan. Tetapi Jawa di sini bukan dalam arti suku atau teritorial, tapi Jawa dalam artian itu tadi, value, nilai-nilai kehidupan yang dipangku nggak mati tadi. Dia selalu hidup. Kan memang Yahweh atau Tuhan atau Jawa itu kan selalu hidup. Yahweh Tuhan. Yahweh, Jawa. Ya, maksudnya tulisannya sama, Pak. Ya, sama. Kalau tadi kan pembacaannya harusnya kan bacanya juga bukan Yahweh, tapi Jehovah. Tapi kan sebetulnya bisa dibaca kalau tanpa tanda baca bisa dibaca Yahweh, Jawa sebetulnya. Nah, sebenarnya dibacanya bukan Yahweh, Pak, tapi Jawa karena tidak ada N-nya di sana. Jadi Jawa memang. Mantap. Luar biasa Pak Trimo ini. Luar biasa. Luar biasa. Manunggaling Gusti. Saya ada semacam ini Pak Paul ya, tapi ini kita perlu lanjut ya. Bahwasanya yang disebut Ibrahim di Al-Qur'an, Abraham di Injil, itu adalah Brahma di India dan itu Brahmana di Jawa. Iya. Bahkan diceritakan di sisi itu sosoknya hampir sama, istrinya namanya Siti Sarah atau Saraswati. Ibrahim ke Timur Tengah itu pendatang. Iya. Ceritanya begitu, Abraham itu ke Timur Tengah pendatang. Sangat tidak menutup kemungkinan Ibrahim, Abraham, Brahman itu orang Jawa. Sehingga kalau di Injil saya pernah baca, Yesus berkata, di akhir zaman aku akan datang bersama Ratu Laut Selatan. Yang meyakini Ratu Selatan itu cuma orang-orang berkultur Jawa, Pak Paul. Sehingga di Injil ada Alfa dan Omega, orang Jawa bilang Om. Ratu Laut Selatan. Sementara ini filosofi, bukan dalam artian Ratu Selatan itu sosok, enggak. Selatan itu adalah oksigen, simbolnya oksigen. Nah, oksigenlah yang nanti akan mengadili kita. Oksigen itu mengalir dari selatan ke utara, sehingga di benua Antartika tidak ada oksigen. Tapi kalau di utara, benua di utara itu ada oksigen, sehingga di sana ada beruang kutub, ada manusia kutub. Sehingga ketika tadi Pak Soehartono tadi menceritakan di kitab Injil ada Yesaya dengan itu memang Yesaya 29 juga menemukan Yesaya 27. Yesaya 27. Nah, sehingga kalau tadi barangkali Pak Paul bisa sebutkan itu yang Yesus berkata di akhir zaman aku akan datang bersama Ratu Laut Selatan. Nah, konsep Ratu Laut Selatan kan cuma Jawa, Ratu Laut Selatan. Dalam satu sisi kita memang prihatin ya, karena saat ini orang tua kita itu kurang menanamkan kejawaan. Betul. Itu kita prihatin. Nah, keprihatinan itu tentunya kan tidak hanya sekedar prihatin. Kalau saya mendengarkan orang bicara prihatin terhadap budaya Jawa atau budaya Nusantara, mohon maaf, mulai tingkat RT sampai presiden, dari tukang becak sampai konglomerat, tapi tindakan nyata itu yang kita perlukan. Iya Pak. Jadi kita berkonsep sanajan sak kelunsu pengen melu udu.
Sekecil apapun kita ingin berbuat. Sak nungsu melu udu. Melu udu itu yang konsep yang kita dan perjuangan kita terus berlanjut walaupun yaitu tadi kita terus berjalan. Ada bantuan kita terus tetap jalan. Kita pakai konsep pantang meminta, pantang menolak, sutik jaluk, sutik nampik. Untuk keliling Nusantara itu kemarin saya nggak ngitung, tapi teman yang ngitung itu habis hampir 3 miliar Pak Paul. Kita keliling Nusantara. Dan itu tidak ada satupun bantuan dari pemerintah karena kita nggak pernah buat proposal untuk keliling Nusantara untuk membangkitkan energi-energi alam supaya anak-anak bangsa yang di di yang kita datangi itu bangkit, anak-anak bangsa tadi tercerahkan. Ini yang dimaksud Pak Trimo ini ya. Ini pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan dia akan menghukumnya juga sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ini saya dulu sempat pernah dengar nih ya dari teman-teman pegiat para pendeta pegiat budaya Jawa, dia menafsirkan Ratu Selatan ini adalah satu budaya tentang ini ya. Mitos yang ada di Jawa, Ratu Selatan yang ada di Jawa. Anyway, terlepas dari eksegesa ya, terlepas dari hermeneutik dan eksegesa historis, namun memang luar biasa sekali karena ada memang banyak sekali peradaban Israel, peradaban Yahudi itu hampir sama dengan peradaban Jawa ya. Luar biasa sekali. Oke, luar biasa Pak Trimo. Terima kasih buat Pak Trimo dan tim paguyuban yang di ASU dan juga semua ya. Luar biasa sekali buat partisipasinya dalam acara ini.